Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25 saudara, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang menjadi tujuan Tuhan memikul segala dosa-dosa kita. Saudara, berbicara tentang dosa, maka hari ini kalau kita coba untuk menyadari dosa-dosa kita, maka saya percaya sama-sama kita akan mengaku bahwa tidak terhitung, tidak terukur dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dosa kita begitu besarnya, dan firman Allah menegaskan bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka. Artinya apa saudara? Sebagai orang-orang berdosa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya. Tetapi alangkah baik Tuhan yang kita sembah. Alangkah baik Yesus yang rela meninggalkan sorga dan rela mati bagi kita, rela disalibkan bagi kita. Dia mati di kayu salib, dia begitu menderita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dia tanggung dengan penderitaan yang begitu beratnya segala dosa-dosa yang kita perbuat di sepanjang kehidupan kita. Dia rela menderita di sana saudara. Betapa baik Tuhan kita. Tidak ada Allah manapun yang rela menderita bagi umatnya. Tidak ada Allah manapun yang rela mati di kayu salib demi umat-umatnya. Hanya Yesus Allah yang kita sembah yang melakukan itu. Dan hari ini saudara, saya rindu kita merenung apa yang menjadi tujuan Tuhan rela merendahkan diri, bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita memahami mengapa Yesus menanggung segala dosa-dosa kita. Kerinduannya saudara, melalui renungan ini saudara memahami apa tujuan pengorbanan Yesus bagi saudara, dan saudara hidup sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan berkorban bagi setiap saudara. Hari ini saudara, sebagai orang-orang yang telah menyadari bahwa betapa besar dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, mari tuliskan kesaksian saudara, kesadaran saudara akan besarnya dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus bagi saudara di kayu salib. Dan kalau hari ini saudara menyadari apa yang harus saudara lakukan sebagai orang yang sudah ditanggung dosa-dosanya, mari nyatakan itu saudara di kolom komentar video ini. Saya akan membacakan
ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya secara sistematis. Supaya saudara gampang memahami, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan penerima suratnya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah memikul segala beban dosa umat-umatnya. Dia pikul itu dalam penderitaan yang begitu berat di kayu salib. Dan kemudian Petrus mau mengajar kepada jemaat-jemaat, kepada umat-umat Tuhan, apa dan untuk apa dan bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang yang dosa-dosanya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Di ayat 24 tadi dikatakan, saudara, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia pikul segala beban dosa kita. Dosa yang begitu besar, dosa yang tiada taranya, dosa yang tiada terhitung. Dia pikul itu semua di kayu salib. Dan kemudian, saudara, selanjutnya di ayat 24 itu dikatakan supaya. Jadi ada tujuan Yesus memikul segala dosa kita, segala beban dosa kita di kayu salib, saudara. Tujuannya adalah yang pertama, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi yang pertama, untuk apa Yesus memikul segala beban dosa umat-umatnya? Petrus menegaskan supaya umat-umatnya hidup dalam kebenaran, supaya umat-umatnya hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bahkan sebelumnya di ayat 18 sampai ayat 23 tadi dikatakan bahwa sekalipun kamu harus menderita ketika kamu berbuat baik. Contoh yang dibuat tadi adalah hamba-hamba. Kamu harus tunduk kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Karena Petrus berkata bahwa karena kalau kamu berbuat baik dan kamu menderita karena perbuatan baikmu, itu satu kasih karunia di hadapan Tuhan. Artinya itu sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama adalah bahwa sebagai orang yang beban dosa kita sudah dipikul di kayu salib, kita harus hidup dalam kebenaran. Bahkan sekalipun saat harus menderita
Demi hidup dalam kebenaran, tetaplah hidup dalam kebenaran. Sama seperti hamba-hamba itu, untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus tunduk kepada tuannya sekalipun tuannya itu bengis. Dan mereka harus menderita, mereka harus tetap taat dan tunduk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini sesuai dengan konteks kita masing-masing, saudara. Sebagai orang yang telah mengalami di mana dosa-dosa kita sudah dipikul di kayu salib, dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kebenaran dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini percayakah saudara bahwa dosamu sudah dihapuskan oleh Tuhan? Dosamu sudah ditanggung di kayu salib. Kalau dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah saudara hari ini belajar hidup untuk kebenaran? Sudahkah saudara hari ini berjuang hidup untuk kebenaran? Karena saudara ditanggung oleh Tuhan, saudara ditebus oleh Tuhan, dosa saudara dipikul oleh Tuhan supaya saudara hidup untuk kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia sudah ditebus oleh Yesus, sedangkan dia tidak peduli kepada kebenaran Tuhan, itu omong kosong, saudara. Kalau ada saudara yang berkata saudara percaya dosa saudara sudah dihapuskan, tapi saudara hidup bergelimang dosa, itu omong kosong. Dengar, hari ini memang kita tidak sempurna. Setiap kita masih berdosa. Tetapi sadari akan hal ini, saudara, supaya hidup kita hari demi hari semakin baik. Saudara ditebus oleh Yesus. Saudara, dosa-dosa saudara ditanggung oleh Yesus, supaya saudara hidup untuk kebenaran, bukan untuk dosa. Jadi hari ini hiduplah untuk kebenaran. Jalani hidup dalam kebenaran sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Tujuan Tuhan menghapus dosa kita, menanggung dosa kita, supaya kita hidup untuk kebenaran. Yang kedua, tujuannya adalah, masih ayat yang ke-24 bagian terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang kedua, saudara, kenapa dia menderita? Bilur-bilurnya maksudnya adalah luka-luka penderitaan Yesus. Kenapa dia rela menderita bagi kita? Kenapa dia rela menderita untuk menebus dosa kita? Supaya apa, saudara? Supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi tujuan Tuhan menanggung segala dosa-dosa kita adalah supaya kita disembuhkan. Baik secara jasmani kita, baik hati kita, pikiran kita sepenuhnya. Kesembuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kesembuhan secara total. Luka-luka batin, sakit di tubuh kita, Allah menegaskan bahwa dia menderita di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Hari ini kalau ada saudara yang sedang sakit, dengar saudara, Yesus mati di kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya, oleh penderitaannya saudara disembuhkan. Penderitaan saudara ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saat ini taruh tangan saudara di atas penyakit saudara, tubuhmu yang sakit, taruh tanganmu di sana dan percaya oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan karena memang dia menderita di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, untuk menanggung segala penderitaan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Engkau yang mengalami luka-luka hati, engkau yang mengalami luka-luka batin, engkau yang mengalami akar pahit, hari ini lepaskan semuanya itu karena Yesus mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Tuhan mau membebaskan saudara, supaya saudara bebas dari segala beban penyakit, sakit tubuhmu, sakit hatimu, sakit batinmu. Tuhan mau tanggung semuanya itu di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Percaya saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menyembuhkan saudara, percaya. Dan hari ini lihat bagaimana Allah mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan kalau mujizatnya saudara alami dalam hidup saudara saat ini, saksikan itu saudara.
baik dalam kolom komentar video ini, baik kepada orang lain. Saksikan itu bahwa Tuhan kita ajaib. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita dan menanggung segala penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu yang kedua. Dan kemudian yang terakhir, saudara, untuk apa dia memikul segala beban dosa kita? Untuk apa dia menebus kehidupan kita? Yang pertama, supaya kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, supaya kita disembuhkan. Dan kemudian yang ketiga, ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang setelah ditebus, setelah dosa-dosa kita dipikul di kayu salib, sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Yang ketiga, saudara, Tuhan mau adalah kita dekat dengan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita hidup dalam pemeliharaannya. Dia adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Dia gembala yang memelihara kehidupan kita. Dia gembala yang berkuasa untuk menjagai, melindungi kita dan memelihara hidup kita. Dan Tuhan menebus kita supaya kita kembali kepada gembala yang baik itu. Artinya kita hidup dekat dengan Dia, kita hidup di bawah penggembalaannya. Tuhan menuntun kita. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudara, kita hidup di bawah pimpinan gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, dan kita dipelihara olehnya. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur. Kembali kita diberkati oleh firman Tuhan. Satu-satunya Allah yang menebus dosa umat-umatnya adalah Yesus Kristus. Ada begitu banyak keyakinan iman di dunia ini, tapi hanya Yesuslah yang rela mati bagi umat-umatnya. Itulah yang kita percaya, itulah yang kita sembah. Allah yang turun merendahkan diri dan rela mati bagi kita, saudara. Dan Dia mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Dan kita sudah belajar mengapa Dia rela menderita, menanggung segala beban dosa kita di kayu salib. Yang pertama, supaya kita hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk dosa. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah ditanggung oleh Yesus segala dosa saudara di kayu salib, mari hiduplah untuk kebenaran. Berproseslah untuk semakin baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, alami kesembuhan daripada Tuhan, karena Dia rela menderita di sana supaya saudara disembuhkan, dipulihkan. Hati saudara, batin saudara, tubuh saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, supaya kita datang kepada gembala yang agung. Artinya kita hidup dekat dengan Tuhan, dan Dia sebagai gembala yang baik memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini dalam saudara sebentar lagi melaksanakan segala aktivitas saudara, terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Renungkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, bahwa saudara sudah ditebus oleh Tuhan, dosamu sudah dipikul oleh Tuhan, supaya dimanapun engkau berada, dalam bisnis apapun, dalam pekerjaan apapun engkau tetap hidup dalam kebenaran di sana, dan engkau mengalami kesembuhan Tuhan, dan engkau hidup dalam pimpinan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Engkau dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh, dan aku mau hidup dalam pimpinan gembala agung. Karena setiap kita sudah ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biar firman Tuhan memberkati saudara. Biar firman Tuhan ini menjadi renungan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka.
Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya.
Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara.